Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Langit di atas perairan selatan Papua tampak muram sejak dini hari. Awan-awan hitam bergulung seperti tirai besar yang hendak menutup babak baru dalam sejarah sebuah negeri. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma garam yang bercampur dengan bau bahan bakar solar yang pekat. Ombak menghantam karang dengan ritme berat, seolah ikut resah terhadap sesuatu yang mendekat dari balik horizon yang kelabu. Di tengah kabut laut yang menggantung rendah, 3 bayangan besar mulai muncul, perlahan namun pasti, menyusuri permukaan air menuju garis pantai. Mereka bukan kapal, bukan pula perahu nelayan yang biasa menepi di waktu pagi. Bentuknya seperti hewan baja dari masa depan, bergerak pelan namun mantap, memecah air dengan keyakinan yang tidak mengenal keraguan. Setiap kendaraan amfibi itu berukuran raksasa, dilapisi pelat baja mate anti pantul, dan di bagian atasnya terdapat sistem peluncur rudal terintegrasi dengan sensor-sensor radar mini. Lambang atau bendera tidak terlihat, tidak ada identitas. Tapi dari struktur dan spesifikasinya, hanya satu kesimpulan yang bisa diambil oleh mata terlatih. Mereka adalah sistem senjata bergerak militer buatan Australia. Dari atas bukit kecil yang menghadap langsung ke garis pantai itu, belasan mata mengamati pergerakan benda-benda asing tersebut. Mereka adalah anggota unit elit Densus 88 anti-teror. Bukan dalam kapasitas mereka sebagai pemburu teroris urban, tapi sebagai penjaga garis merah terakhir dari teritori negara. Di bawah komando, langsung dari Mabes Polri dan koordinasi rahasia dengan BIN, mereka ditugaskan dalam misi yang hanya diketahui segelintir orang. Misi itu diberi nama Operasi Senyap, dan hari ini adalah puncaknya. Pasukan telah berada di lokasi sejak 17 jam sebelumnya. Mereka diturunkan diam-diam lewat helikopter taktis pada malam hari, menyusup ke kawasan hutan pantai yang masih murni dan belum tersentuh. Dengan pakaian kamuflase hutan tropis, mereka membaur dengan alam. Mereka tidak tidur, tidak makan dengan tenang. Mereka hanya menunggu, mengamati, dan menghitung. Pada pukul 4:12 pagi waktu setempat, sinyal radar dari drone siluman milik TNI AU mengonfirmasi pergerakan 3 objek mendekati wilayah pantai dengan kecepatan tetap. Mereka melaju dalam formasi segitiga, dengan 1 unit di depan dan 2 lainnya menyokong dari sisi belakang kanan dan kiri. Formasi tempur klasik. Dari titik panas yang terdeteksi lewat termal, masing-masing kendaraan memuat 3-4 awak di dalamnya. Ini bukan misi observasi. Mereka datang dengan maksud tertentu. Sementara itu, di markas kecil yang didirikan sementara 1,2 km dari pantai, operator taktis Densus 88 memonitor jalur komunikasi yang sengaja dibuka lewat kanal frekuensi tinggi. Tidak ada sinyal percakapan dari kendaraan musuh. Hening total. Ini mengisyaratkan satu hal, mereka menggunakan sistem komunikasi terenkripsi lokal atau sedang bergerak dalam mode misi diam. 2 dari anggota Densus telah menanam ranjau elektromagnetik di jalur utama dari prediksi pendaratan. Ranjau ini bukan sembarang ranjau, ia tidak meledak menghancurkan target, tapi melumpuhkan sistem elektroniknya dalam radius tertentu, membuat kendaraan sekelas tank sekalipun mati mendadak seperti boneka besi tanpa nyawa. Namun, untuk mengaktifkan ranjau ini, waktu dan posisi harus presisi. Langit mulai menunjukkan rona biru keabu-abuan. Fajar yang menggigil perlahan menyibak kabut, memperjelas wujud kendaraan yang kini hampir seluruhnya keluar dari laut. Ban rantai mereka mencengkram pasir dengan bising berat, menimbulkan suara retakan yang dalam. Setiap injakan roda rantai itu seperti menghantam dada bumi. Di bagian belakang kendaraan utama, palka terbuka dan keluarlah antena sinyal pengarah rudal otomatis. Sistem senjata mereka aktif. Di titik ini, waktu menjadi entitas yang sangat berharga. Di bukit, pemimpin tim dengan penglihatan tajam seperti elang melihat indikator cahaya dari sistem peluncur rudal menyala merah. Itu berarti kendaraan tersebut tidak hanya sekadar mendarat, tapi telah masuk dalam mode siaga serang. Mereka bisa saja meluncurkan rudal kapan saja dengan target yang belum bisa dipastikan, entah pangkalan militer, instalasi komunikasi, atau bahkan permukiman sipil di pedalaman Papua. Sinyal pendek dikirimkan lewat jaringan komunikasi ultra senyap ke seluruh tim. Tidak ada suara, tidak ada teriakan,
hanya denyut nadi yang berpacu di antara semak dan lumpur basah. Satu persatu, personel Densus mulai berpindah posisi, membentuk pola pengepungan setengah lingkaran. Mereka tidak membawa RPG besar, tidak pula senapan mesin berat. Yang mereka bawa adalah senjata pintar, peluncur rudal portabel anti kendaraan berteknologi termal, drone mini penjebak sinyal, dan bahan peledak lunak yang bisa ditanam langsung di celah-celah kendaraan. Tepat pada pukul 05.04, saat roda rantai kendaraan ketiga sepenuhnya mendarat di tanah, ranjau elektromagnetik pertama diaktifkan. Seketika, kendaraan utama yang berada di depan mendadak berhenti. Lampu indikator padam, sistem radar mati. Mesin mengeluarkan suara seperti batuk baja, lalu hening. Tanpa menunggu reaksi dari dua kendaraan lainnya, tim penembak meluncurkan dua proyektil berujung panas ke bagian ventilasi samping. Ledakan tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memicu api internal. Asap putih mengepul dari sisi kanan lambung. Pasukan bergerak maju dalam pola zigzag. Mereka menyerang bukan dengan kekuatan besar, melainkan dengan presisi ekstrim. Kendaraan. Kedua mencoba memutar moncong rudalnya. Tapi sebelum sensor berhasil mengunci target, ledakan kedua datang dari bawah tanah. Ranjau termal yang ditanam malam sebelumnya berhasil meledak di bawah roda kiri depan. Bentuk kendaraan terjungkal sedikit, dan kobaran api keluar dari ruang mesin. Suara besi terbakar menggema dalam hutan sunyi. Kendaraan ketiga mencoba mundur, namun justru terjebak di pasir basah. Seorang penembak Densus mengambil posisi di atas batu karang dan mengarahkan senapan magnetik ke sistem pendorong. Tembakan tunggal, peluru menembus pelat baja dan menghantam reaktor mini di dalam. Api menyala. Kali ini lebih besar, dan ledakan meruntuhkan sebagian dari sistem peluncur misil yang belum sempat aktif. Waktu dari serangan pertama hingga penghancuran total hanya berlangsung 3 menit 47 detik. Namun di dalam hitungan itu, seluruh rencana musuh dipaksa berakhir. Tidak ada korban dari pihak Densus. Tidak satupun misil sempat diluncurkan. Tidak ada rekaman yang bocor. Bahkan drone pengintai langsung membakar diri begitu misi dinyatakan selesai. Sisa-sisa kendaraan dibakar habis dengan bahan peledak sintetis yang tidak meninggalkan jejak. Potongan baja cair menguap bersama udara pagi yang kini mulai hangat. Tidak ada yang tersisa kecuali jejak rantai di pasir dan lubang kecil bekas ledakan. Tim segera mundur ke arah utara, melewati sungai kecil, menyusup kembali ke hutan dan menghilang dari dunia. Langit mulai cerah. Burung-burung kembali bersuara. Alam melanjutkan hidup seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam catatan sejarah yang tidak akan pernah ditulis, Densus 88 baru saja menghentikan sebuah kemungkinan bencana geopolitik berskala besar. Dua pria berpakaian sipil turun dari pesawat tanpa sambutan. Mereka tidak berbicara dengan siapapun, tidak menunjukkan identitas, hanya membawa koper hitam keras dan satu perangkat komunikasi satelit genggam. Mereka langsung naik ke kendaraan taktis sipil yang telah menunggu tanpa plat nomor. Arah mereka jelas, menuju pusat kendali operasi rahasia yang tersembunyi di balik sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang oleh warga lokal hanya dikenal sebagai Gudang Tua Distrik Abepura. Di dalam gedung tersebut, ruangan-ruangan bawah tanah telah lama diubah menjadi markas kecil untuk operasi intelijen gabungan. Tidak ada simbol Densus, tidak ada tanda militer. Namun seluruh isinya adalah jantung dari pengendalian informasi dan operasi lapangan di seluruh kawasan timur Indonesia. Sejak beberapa minggu sebelumnya, intelijen telah mendeteksi sinyal tak biasa dari arah selatan Samudra Pasifik. Bukan sekadar sinyal satelit atau radar, tapi komunikasi dalam bentuk pulsa-pulsa elektromagnetik pendek yang muncul dan menghilang dalam pola tertentu. Tim di Jayapura bekerja sama dengan Satuan Teknologi Militer TNI dan elemen rahasia dari BIN mengidentifikasi pola tersebut sebagai bentuk baru dari transmisi pengendalian misil jarak jauh. Ini bukan hal biasa dan tidak mungkin berasal dari negara kecil atau kelompok kriminal. Kecurigaan mengarah ke satu nama, Australia, namun tidak secara resmi. Semua jejak yang berhasil dilacak menunjukkan keterlibatan elemen dalam proyek militer. Bayangan yang beroperasi di luar kontrol pemerintah resmi Canberra. Mereka menyebutnya Inisiatif Omega, sebuah program tak terdokumentasi yang bergerak di wilayah abu-abu antara pengembangan senjata dan eksperimen geopolitik. Koneksi antara Jayapura dan pantai selatan menjadi kunci investigasi. Operasi Senyap, AK,
Yang dijalankan oleh Densus 88 hanyalah puncak dari gunung es. Di bawah permukaan, jaringan besar terbentuk. Pasokan logistik gelap melalui jalur laut, sinyal satelit asing yang diarahkan ke titik-titik terpencil Papua, dan yang paling mengganggu, laporan adanya elemen sipil lokal yang dibayar untuk melakukan pengamatan, menyediakan lokasi aman, dan memetakan jalur darat menuju hutan-hutan dataran tinggi. Salah satu agen analisis siber di ruang kendali menemukan anomali besar. Selama 2 bulan terakhir, pergerakan satelit pengintai milik Sekutu Barat menciptakan blind zone secara sistematis di sekitar selatan Papua selama 2 jam setiap hari. Artinya, ada waktu-waktu tertentu di mana wilayah itu sepenuhnya tak terpantau satelit internasional, celah sempurna untuk pendaratan sistem senjata. Kini, dengan hancurnya 3 kendaraan misil militer Australia yang menyusup secara ilegal, kegelisahan mulai menyelimuti markas. Bukan karena aksi Densus 88, tetapi karena pertanyaan yang lebih besar. Apa tujuan sebenarnya dari ketiga kendaraan itu? Apakah hanya uji coba kekuatan atau bagian dari langkah awal menuju konflik skala terbatas? Di dinding ruang kendali, peta besar Papua terbentang. Titik-titik merah kecil menandai lokasi-lokasi strategis, tambang emas, lokasi pengeboran gas baru, pangkalan TNI, dan, yang paling mencolok, jalur transportasi bawah tanah yang dibangun diam-diam oleh perusahaan asing. Ketiganya mengarah pada satu area terpencil yang nyaris tak dikenal, Lembah Langit Rimba, sebuah cekungan besar di balik pegunungan bintang yang selama ini dianggap tak terjamah. Menurut data intelijen satelit, kendaraan-kendaraan itu bukan menuju Jayapura, melainkan hendak melintasi daratan menuju lembah tersebut. Dari sana mereka bisa dengan mudah menempatkan sistem rudal sebagai ancaman diam yang tidak bisa dideteksi secara langsung, tapi selalu menggantung sebagai tekanan militer dan politik terhadap pemerintah Indonesia. Di markas, keputusan diambil cepat. Tim cyber akan menyusup sistem komunikasi militer Australia untuk mendeteksi aktivitas tak resmi. Tim lapangan akan menyisir wilayah Lembah Langit Rimba untuk mencari jejak lainnya. Dan Densus 88, mereka akan tetap berada di Papua, tapi kini tak hanya sebagai pelaksana. Mereka akan menjadi penjaga pintu terakhir terhadap kekuatan asing yang mencoba menanam kuku di tanah yang belum ditaklukkan siapapun. Di atas semua itu, satu hal menjadi jelas. Konflik tak resmi telah dimulai. Bukan perang terbuka, bukan pula operasi militer besar, tapi operasi hitam, di mana bayangan bekerja lebih efektif dari senjata, dan di mana Papua, sekali lagi, menjadi medan percobaan kekuatan dunia. Saat malam kembali turun di Jayapura, seluruh sistem komunikasi markas bawah tanah masuk ke mode senyap. Data-data dikunci dalam sistem isolasi. Drone-drone patroli mulai diluncurkan, menyisir hutan dengan kamera inframerah. Di satu sudut kota, seorang agen asing ditangkap diam-diam di kamar hotel kecil tanpa sempat mengirim pesan darurat. Dan di tengah semua itu, Densus 88 bersiap untuk misi berikutnya, yang tak akan tercatat dalam sejarah resmi negara, namun menentukan arah dari nasib sebuah bangsa. Densus 88, setelah menerima intelijen gabungan dari BIN, TNI, dan perangkat pemantauan elektronik dari markas Jayapura, mengirimkan satu unit elit untuk melakukan infiltrasi. Mereka tidak datang melalui jalur udara atau kendaraan darat biasa, tapi menggunakan teknik lama. Berjalan kaki, menyusuri lembah dan lereng selama 4 hari 3 malam, melewati tanah lembab, serasah tebal, dan medan yang menguji tidak hanya fisik, tapi juga ketahanan mental. Selama perjalanan, mereka menemukan jejak-jejak aneh, potongan ranting yang patah terlalu bersih untuk disebabkan oleh binatang, jejak roda yang berat, namun tak berderap seperti truk biasa, dan, yang paling mencurigakan, struktur logam kecil yang terkubur sebagian di balik semak lebat, dilapisi jaring kamuflase canggih berbahan karbon aktif. Alat itu tampaknya adalah semacam repeater komunikasi militer dengan antena frekuensi ultra sempit. Tapi tak ada tanda pemilik, tak ada logo, tak ada nomor seri. Tim Densus mulai mencatat bahwa teknologi yang digunakan musuh lebih mutakhir dibandingkan ekspektasi.
Mereka bukan hanya menyusupkan kendaraan, tapi juga menanam jaringan komunikasi bawah tanah, mungkin dengan niat menciptakan sistem terpadu kendali misil jarak jauh dari wilayah Indonesia tanpa sepengetahuan siapapun. Setelah hari kelima, tim mencapai bibir lembah Langit Rimba. Dari atas, lembah terlihat seperti kawah raksasa yang dipenuhi kabut. Namun dari kejauhan, kabut itu tidak bergerak seperti uap biasa. Ia statis, seperti lapisan pelindung artifisial. Dugaan muncul. Mungkin kabut itu bukan alamiah, melainkan hasil dari sistem penyamaran medan berbasis suhu dan kelembapan yang disetel untuk membingungkan deteksi termal. Mereka membagi tim menjadi dua regu. Regu pertama turun langsung ke dasar lembah, membawa alat sensor biologis dan elektromagnetik. Regu kedua tetap di perbatasan, mengatur jalur komunikasi dan memantau dari udara dengan drone mikro. Namun bahkan drone pun kesulitan menembus kabut itu. Sinyalnya mulai melemah. Beberapa unit hilang kontak. Satu drone sempat menangkap citra cepat dari struktur geometris besar di tengah lembah, seperti hanggar logam setengah tertanam di tanah, dikelilingi antena vertikal dan kubah energi berwarna pucat. Struktur itu tidak ada dalam citra satelit sebelumnya. Artinya, itu dibangun dalam waktu singkat, atau lebih buruk, telah lama ada, namun disembunyikan dari sistem pengamatan global melalui teknologi canggih yang selama ini tak diketahui oleh publik internasional. Tim Densus sadar bahwa mereka tidak hanya menghadapi sisa-sisa kendaraan musuh, tetapi markas operasi utama musuh itu sendiri. Pemeriksaan tanah dan vegetasi sekitar mengungkap lebih banyak misteri. Tanaman di sekitar hanggar menunjukkan tanda-tanda paparan radiasi mikrogelombang tinggi. Beberapa batang pohon terpotong secara vertikal sempurna dengan tepi yang meleleh. Ini bukan efek alat berat atau gergaji. Ini adalah efek dari senjata. Eksperimental energi tinggi. Mungkin laser militer atau pemotong medan plasma. Setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke jantung operasi bayangan yang mungkin sudah berlangsung bertahun-tahun. Mereka menemukan kontainer logistik tertinggal dengan label samar dalam kode alfanumerik. Di dalamnya, komponen roket, sistem pengendalian navigasi, dan yang paling mengejutkan, docking interface yang cocok dengan model rudal hipersonik buatan prototipe Australia. Lembah ini telah menjadi pangkalan peluncuran rahasia. Tujuan misil-misil itu bukan hanya uji coba. Mereka diarahkan untuk satu skenario besar, pemaksaan geopolitik terhadap Indonesia. Bila suatu hari konflik internasional meletus, pangkalan ini dapat digunakan untuk menghantam sasaran strategis di Asia Tenggara, semuanya dari tanah Indonesia sendiri, tanpa diketahui. Lebih jauh ke dalam, tim menemukan bunker bawah tanah tersembunyi di balik rerimbunan. Bunker ini tidak seperti tempat militer konvensional. Arsitekturnya mirip laboratorium penelitian, lantai dari paduan logam titanium, dindingnya memancarkan suhu dingin buatan. Komputer dan perangkat kendali masih menyala, seolah ditinggalkan, tergesa-gesa. Namun tidak ada manusia, hanya jejak aktivitas biometrik terakhir yang menunjukkan bahwa tempat itu aktif 12 jam yang lalu. Dengan hati-hati, salah satu anggota tim mengakses sistem komputer internal. Data yang ditemukan membuat seluruh misi berubah arah. Di dalamnya tersimpan peta-peta taktis dari berbagai wilayah strategis di Indonesia, pangkalan udara, jalur logistik, bendungan utama, dan pusat energi. Setiap titik ditandai dalam warna berbeda, bukan sebagai target penghancuran, tetapi sebagai titik kendali bila sistem pengaruh musuh mulai dijalankan. Yang lebih mengejutkan, ditemukan simulasi sistematis dari skenario invasi lunak. Ini adalah perang modern, tanpa tembakan, tanpa deklarasi perang, tapi dengan kekuasaan lewat infrastruktur dan teknologi kendali jarak jauh. Dan semuanya dimulai dari lembah terpencil ini dengan misil yang bisa diluncurkan kapan saja. Hari itu, langit di atas lembah Langit Rimba menjadi kelabu. Tanpa suara, Regu Densus 88 menyiapkan alat peledak seismik dalam struktur hanggar dan bunker. Misi berubah dari pengintaian menjadi penghancuran total. Mereka tahu, bila tempat ini tidak dihancurkan sekarang, besok bisa menjadi sumber ancaman terhadap stabilitas nasional. Malam itu, langit Papua berkedip sejenak. Suara ledakan tidak terdengar dari luar, tapi getarannya terasa hingga puluhan kilometer. Di balik heningnya malam, lembaran sejarah baru telah ditulis. Bukan di berita, bukan di catatan resmi negara, tetapi dalam senyapnya perjuangan para bayangan. Dan Densus 88, seperti biasa, kembali menghilang dalam kabut.
Di bawah permukaan, gelombang diplomatik menyebar dari satu kedutaan ke kedutaan lain. Di ruang-ruang kaca yang sejuk di Canberra, para analis keamanan pertahanan Australia memperdebatkan fakta-fakta yang tidak mereka miliki. Beberapa sinyal, komunikasi mereka yang sebelumnya hilang kontak di kawasan Papua tiba-tiba mati total. Satelit militer melaporkan hilangnya struktur termal dan medan elektromagnetik di salah satu koordinat yang selama ini dicurigai sebagai tempat operasi khusus. Mereka tidak menyebutnya sebagai pangkalan. Bahkan di internal mereka sendiri, lokasi itu hanya dikenal dengan sandi. Echo Raptor Zero, para jenderal di Komando Pertahanan Australia mulai menduga bahwa operasi mereka telah diendus. Tetapi siapa yang mampu melacak sistem sedemikian tersembunyi? Tidak mungkin tentara reguler, tidak mungkin pengamat internasional. Jawabannya hanya satu. Indonesia, melalui operasi hitamnya. Mungkin Densus 88, mungkin gabungan TNI. Namun tak satu pun dari itu bisa dibuktikan. Sementara itu, di Jakarta, Markas Badan Intelijen Negara menyimpan sejumlah data penting dari perangkat lunak yang disalin sebelum fasilitas Echo Raptor Zero dihancurkan. Peta sasaran, algoritma kendali misil, serta data jaringan komunikasi tak dikenal, semuanya menunjukkan keterlibatan bukan hanya Australia, tetapi juga entitas asing yang lebih besar, termasuk beberapa kontraktor pertahanan swasta dari Amerika Serikat dan Inggris. Ada nama-nama perusahaan yang tidak pernah terdengar oleh publik, namun memiliki koneksi langsung ke proyek-proyek rahasia Pentagon Indonesia berada dalam dilema. Data yang mereka miliki terlalu penting untuk didiamkan, namun terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Bila diungkap, dunia akan melihat bahwa Papua telah menjadi panggung utama eksperimen militer rahasia dari kekuatan besar. Bila didiamkan, ancaman dapat kembali kapan saja. Presiden, melalui jalur tertutup, meminta agar semua dokumen dibagi secara terbatas dengan negara-negara sahabat yang dapat dipercaya. Tapi kepercayaan di dunia diplomatik adalah mata uang yang rapuh. Jepang, misalnya, bersedia membuka diskusi tertutup sebagai balasan atas data kendali misil yang mengarah ke Laut Cina Timur. Singapura mengaktifkan jalur komunikasi militer rahasia untuk menanyakan detail teknis sinyal repeater yang ditemukan di lembah. Semua negara merasa panas, namun tak ada yang mengaku telah menyalakan apinya. Di dalam negeri, Densus 88 kembali ke bayang-bayang, namun nama mereka mulai dibisikkan di berbagai lingkaran kekuasaan. Misi mereka tidak tercatat secara resmi, tapi efeknya muncul dalam bentuk perubahan mendadak pada doktrin pertahanan Indonesia. Rencana pembelian sistem anti-misil kelas menengah dari Korea Selatan tiba-tiba dipercepat. Lahan militer di Biak diperluas. Pangkalan udara baru direncanakan di dekat Nabire. Bahkan sistem radar di Merauke dan Sorong di-upgrade diam-diam dengan teknologi yang dibeli dari Turki dan Jerman. Sementara itu, data dari lembah mengungkap teka-teki yang lebih dalam. Proyek global bernama Helix Sphere, di mana sistem peluncur rudal diletakkan tersembunyi di berbagai negara berkembang. Biasanya negara dengan topografi kompleks dan sistem politik yang masih dapat dipengaruhi. Indonesia hanya salah satu dari titik. Titik-titik lain ada di Madagaskar, Sudan Selatan, Bolivia, dan Laos. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan tombol tekanan tersembunyi. Rudal yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, tetapi tampak seperti milik negara tuan rumah. Ini adalah bentuk baru dari kolonialisme. Bukan melalui senapan, tapi melalui sistem kendali tersembunyi. Bila negara-negara ini melenceng dari arah yang diinginkan kekuatan besar, tombol bisa ditekan, dan dunia akan menyalahkan negara tempat misil itu berasal. Proksi sempurna. Pengalihan sempurna. Indonesia, setelah mengetahui semua ini, menghadapi pilihan sulit, berdiam dan memperkuat diri dalam senyap atau mengungkap semuanya dan menghadapi konsekuensi internasional. Namun satu hal sudah jelas, ke depan konflik tak akan selalu tampak dalam bentuk invasi terbuka. Kini musuh menyusup dalam data, frekuensi, dan algoritma. Di Washington, D.C., sebuah pertemuan tertutup diadakan antara Pentagon dan perwakilan intelijen asing. Dalam laporan setebal 300 halaman yang tidak pernah dipublikasikan, tertulis satu paragraf penting. The incident in Papua confirms the presence of an independent anti-interference force with capacity to neutralize strategic hidden assets. The Helix Sphere program may be compromised,
Immediate countermeasure is required. Disinilah dimulainya permainan baru. Medan perang diam-diam antara unit hitam Indonesia dan jaringan intelijen global yang tidak pernah muncul di media. Dunia terus berputar. Masyarakat tetap sibuk dengan rutinitas. Tapi di balik layar, para bayangan bergerak. Dalam senyap, dalam disiplin, dalam hitungan detik yang bisa menentukan nasib sebuah benua. Satu misi telah berhasil. Tapi puluhan pangkalan lain masih berdiri. Dan Densus 88 baru saja membuka pintu ke perang yang tak pernah diumumkan.